rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, ya, seperti apa? Seperti melihat rembulan di malam hari. La tadamuna fi ru'yatih, dan tidak akan berdesak-desakan lihat Allah. Artinya apa? Melihat ada arah nggak? Ada arah, ya. Ada arahnya. Arah di mana? Tentunya arahnya di atas. Ya, syuf ya. Jadi ini salah satu di antara dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada di atas arasnya, di atas langit ketujuh. Ini peristiwa Isra Mi'raj ya, ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berada di atas arasnya, benar-benar berada di atas langit ketujuh. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu komentar-komentar ya. Ada pertanyaan nggak nih? Masya Allah. Allah. Sahih TV ya, sudah dibaca itu ya. Nggak ada kah? Minum Floridina. Oh ya dong. Aduh. Cekrian ini. Bang Hanif, Ulil Amri, apakah pemimpin Indo ini harus dipatuhi atau tidak? Ya, kayaknya pernah Anda bahas ya kemarin ya. Masalah Ulil Amri, masalah taat kepada pemimpin ya. Pertemuan lalu sudah pernah kita bahas. Taat kepada pemimpin muslimin ini hukumnya mutlak ya, hukumnya mutlak. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kenapa ketika mengatakan ulil amri tidak disertakan dengan atiullah, tidak disertakan dengan lafaz taat ya? Karena sifat taat kepada pemimpin ini mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila pemimpin tersebut tidak taat kepada Allah, apabila pemimpin tersebut tidak taat kepada Rasul, maka tidak ada ketaatan dalam hal maksiat kepada Allah dan Rasul. Tapi secara garis besar, apabila pemimpin tersebut tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, maka wajib taat. Memberontak kepadanya adalah suatu kefasikan yang besar ya, suatu keharaman yang besar. Makanya Al-Imam Al-Barbahari itu mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa ya, apabila engkau melihat orang yang mendoakan pemimpin dengan doa yang buruk, bayangkan nih, cuman mendoakan ya, bukan memberontak ya, fa'lam annahu sahib hawa, maka ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu ya. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan lis-shalah fa'lam annahu sahib sunnah. Barang siapa yang melihat seseorang yang mendoakan pemimpinnya dengan doa yang baik-baik ya, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah wal jamaah insyaallah. Ini kata siapa? Kata Al-Imam Al-Barbahari ya, murid dari Imam Al-Marwazi, murid dari Imam juga Imam Ahmad bin Hambal. Bayangkan ini ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, bayangkan. Ini wajib taat ya, pemimpinnya Jokowi ini masih muslim, wajib taat, memberontak kepada beliau haram hukumnya ya. Sibabul muslim ya, mencela-cela orang di pinggir jalan itu suatu kefasikan. Nyela orang aja fasik ya, apalagi nyela presiden. Nih teman saya ada yang kecelakaan ya, nggak boleh dicela tapi boleh cincin. Pasir. Komentar dari Bang Agung. Mana komentar Bang? dari Bang Agung. Tidak ada. Mana? Lihat bawah. Aduh, ini banyak banget ini. Dari Berapa Bang ahi? Agung. Itu ada pertanyaan dari Ikram. Sahih Muslimnya akhi, harganya berapaan? Itu ditanyain tuh. 50.000 cetakan 30.000. Ya. Kalau mau PDF-nya silahkan, Anak kasih gratis ya, cuma-cuma ya. Kalau mau beli kitabnya, tanya admin Sahih TV ya. Karena beliau ini link-link banyak, beliau kitab di rumah banyak ya, Masya Allah. Umur segini kitabnya banyak. Wah, Insya Allah Ta'ala gede-gede jadi alim ulama antum ya.
Ya, Fis ya? Masa insyaallah. Amin. Aduh, Bang Titik Sandi 95 banyak bacot aja lah bicara kayak gitu. Bantah tuh Bang. Ada Al-bidah mana tuh. emang? Biar aja lah. Ya, biarkan dia berkoar-koar ya. Tentang Allah yang 6 arah itu gimana ya? Jadi ada perkataan Al-Imam Ja'far At-Tahawi. Allahu munazzahu anil jihah. Allah itu suci dari arah-arah yang 6 ya. Apa misalnya dari atas, dari bawah, dari kiri, kanan, dan lain-lain. Itu maksudnya arah bagi makhluk. Ini sudah dijelaskan sendiri oleh Al-Imam Abil Iz Al-Hanafi. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah di sebuah tempat, katakan aja nih, Allah berada di dalam gedung misalnya. Atau enggak Allah berada di dalam langit. Ya. Kemudian kita katakan, di dalam langit itu pas di bagian atasnya ada Allah. Ini perkataan kufur. Nggak boleh. Kenapa? Allah terpisah dari makhluknya di luar alam semesta ya. Dan Allah di atas segala makhluknya. Paham ya? Seandainya antum punya misalnya contoh, antum punya batu nih ya, atau enggak antum punya ya, batu kerikil yang kecil sekali, antum genggam seperti ini ya. Maka dimanapun dia menghadap pasti akan ke arah atasnya siapa? Atasnya antum, wajahnya antum atasnya, tetap aja. Mau doa ke atas ya antum di atas, mau dia doa ke bawah ya antum tetap di atas wajahnya ya. Makanya sampai kapanpun juga Allah berada di atas ya, di atas aras ya. Adapun arah yang dimaksud ini arah bagi Allah yang benar. Kalau arah bagi makhluk kepada Allah ini salah ya. Nanti insya Allah kalau masih bingung kita bahas. Rajaban bid'ah kah? Apa Rajaban tuh? Mana? Rajaban. Apa Rajaban? Apa Rajaban? Memperingati bulan Rajab. Bulan Rajab memang bulan Rajab ya bulan Rajab ya. Tapi kalau ada peringatan khusus kayak mandi kembang ya, mandi oli, mandi bensin, ini nggak ada ya, nggak ada. Mandi bola boleh ya, mandi bola ya. Kalau ada salafi tapi mengkritik pemerintah di sosmed, gimana? Oh, bukan salafi namanya. Ini salep namanya, bukan salafi ya, tapi salepi ya. Ini bukan salafi tapi selfie ya namanya. Nggak ada salafi ngerti perintah tuh nggak ada. Nggak ada. Salafi mana itu ya? Aduh, kacau. Bukan salafi itu ya. Bukan salafi, tapi salepi namanya. Bukan salafi itu. Bukan salafi. Lanjut ya. Lanjut ya. Tadi tentang Isra Mi'raj. Ini salah satu di antara dalil bahwasanya Allah berada di atas aras ya, di atas langit. Banyak lagi dalil-dalil yang lainnya sebagaimana yang pernah kita sebutkan ya, tentang dalil di mana Allah. Ini dalil tentang di mana Allah di langit ini yang meriwayatkan banyak ya, bukan hanya Imam Muslim saja ya, bukan hanya ada di Sahih Muslim saja. Yang pertama diriwayatkan juga oleh Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas ya, dalam kitabnya Al-Muwatta. Nah, ini satu. Kemudian diriwayatkan pula oleh muridnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di dua kitab. Kitab Al-Um dan juga kitab Ar-Risalah. Bayangkan, jadi ada orang mengaku bermazhab Syafi'i, tapi dia mengingkari Allah di langit. Ini bukan pengikutnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tapi mungkin ini pengikutnya Syafi'i yang lain mungkin ya. Entah itu Syafi'i siapa kan namanya. Jadi di tempat saya ada namanya Amang Pi ya, ada Amang Pi. Nah, Amang Syafi'i mungkin dia pengikut itu ya. Tapi bukan pengikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan Allah di atas langit ya. Kemudian apa lagi? Riwayat dari Imam Muslim tadi, betul nggak, akhi? Ya. Kemudian ada lagi riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian riwayat dari Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal dalam kitabnya As-Sunnah Warad alal Jahmiyah wal Janadiqah. Kemudian ada lagi riwayat dari Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah. Banyak sekali. Ini banyak sekali. Imam Abu Daud pun ikut meriwayatkan hal tersebut. Jadi hadis tentang di mana Allah ini hadisnya kuat, dalilnya sahih. Bahkan Imam Al-Baihaqi, ya, imam yang berakidah Asy'ariyah, ini mengatakan hadisnya sahih, ya, hadis tentang di mana Allah, hadisnya adalah sahih. Tuh, bayangkan ini Imam Al-Baihaqi aja bilang hadisnya sahih. Ini salah satu tentang
dalil bahwasanya Allah berada di atas langit. Kemarin juga kita bahas tentang kitab apa? Maqalatul ya Islamiyin. Yang mana Al-Imam Abul Hasan mengatakan, ya Allah apa? Wa annallahu subhanahu ala arsy, ya. Kama qol, ya, sungguhnya Allah ini, ya, Allah subhanahu beristiwa di atas arasnya. Sebagaimana firman Allah, Ar-Rahmanu alal arsis tawa, ya, Allah yang Maha Rahman berada di atas langit. Kemudian beliau mengatakan wa annalahu yadain bila kaif, ya, Allah memiliki tangan tanpa ditanyakan bagaimana tangan Allah. Sebagaimana firman Allah, khalaqtu biyadai, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan wa maqal. Selanjutnya dalil juga bal yadahu mabsutatan, tangan Allah terbuka, tidak terbelenggu. Kemudian wa annalahu ainain, Allah memiliki dua mata tanpa ditanyakan bagaimananya, ya, tajri bi ayunin, yang berlayar dengan pengawasan kedua mata kami. Jadi ini dalil jelas, dalil konkret bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah dan yang lain-lain. Bila kaif, tapi tidak boleh ditanyakan bagaimana wajah Allah bentuknya. Tidak boleh dikatakan bagaimana bentuk tangan Allah. Kenapa? Karena jelas laisa kamislihi syai'un, ya, Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Contoh misalnya, ya, Bang Hafiz punya kaki, ya Bang, ya. Ya. Abang Hafiz punya kaki. Kala Jengking punya kaki nggak? Punya dong. Kala Jengking punya kaki. Apakah kaki Abang Hafiz dan kaki Kala Jengking sama? Ya beda. Ini kaki makhluk sama makhluk aja beda, apalagi kaki dengan Allah. Ya, kaki makhluk ini dina, ya. Kaki makhluk ini dina, ya, nista, ya. Enggak ada apa-apanya. Kaki Allah memiliki kemuliaan dan kebesaran, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika neraka dan surga berdebat, ya, surga mengatakan aku ini dimasuki oleh orang yang rendah dan orang-orang yang fakir. Sedangkan neraka dengan menyombongkan diri mengatakan aku ini dimasuki oleh orang-orang yang sombong, kata neraka. Kemudian neraka mengatakan hal mim mazid, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Kemudian Allah meletakkan kakinya di neraka jahanam. Baru neraka bilang kotun, cukup, udah cukup. Nah, ini di antara dalil Allah punya kaki. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari, ya. Menentang dalil, menentang Allah dan Rasul. Kemudian dalil tentang tangan tadi udah kita bawakan. Tentang jari, banyak lagi dalil yang lainnya. Sudah sering kita bawakan, ya, tapi masih saja ditolak. Nah, ini apa-apaan, ya. Jahmiyah ini 100% nolak. Kenapa? Karena mereka ini memang akidahnya nolak. Ini Jahmiyah. Jahmiyah ini niat awalnya baik, ya. Jahmiyah ini niat awalnya baik. Mereka ingin menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Tapi saking kebaikannya Jahmiyah sampai melampaui batas. Bahkan Allah sendiri pun ditolak. Jahm bin Safwan ini pernah berdebat dengan orang India. Dengan ilmu kalam, dengan orang filsafat dari India. Orang India itu mengatakan kepada Jahm bin Safwan tadi. Kepada siapa tadi? Jahm bin Safwan, pendiri Jahmiyah. Apakah Tuhanmu itu bisa dilihat? Jahm bin Safwan bilang apa? Enggak bisa dilihat. Apakah Tuhanmu itu bisa dipegang? Enggak bisa dipegang. Apakah Tuhanmu itu bisa dicium? Kemudian apa? Jahm bin Safwan bilang apa? Enggak bisa. Berarti kamu enggak punya Tuhan. Nah, makanya Jahm bin Safwan bingung. Wah, iya juga ya. Waduh, gue enggak punya Tuhan dong berarti. Ini makanya bodohnya Jahm bin Safwan. Nah, karena itu dia menafikan seluruh sifat-sifat Allah seperti sifat tangan, sifat kaki, sifat mata, sifat wajah. Ini awalnya dari Jahm bin Safwan. Kemudian mengikuti gurunya yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ini tertulis di kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir. Ini orang pertama yang menolak sifat Allah. Oh. Sebelum lanjut lagi kita baca lagi nih. Ada nggak nih ya? Kalau ada ikhwan salafi tapi bilang kokohiyun wal semen padang
Gimana bang? Ini apa? Ikhwan apa? Aduh, nggak paham ini, parah ini. Boykot semacam itu kan yang dapat ancaman tidak masuk surga dan tidak diampuni dosa-dosanya. Maksudnya apa ya? Ana agak kurang paham nih boykot semacam apa. Ini kurang paham. Nanti antum tanya aja lagi via DM ya. Sahih TV, Bang Tanjung Pinang kah? Oh iya dong. Iya kah? Iya kah? Ya. Jadi Ya. Akhi Hafiz ini orang Tanjung Pinang ya. Kalau Hanif Abdurrahman ini orang Kalimantan. Orang pohon pinang dia. Orang Pohon Pinang. Lihat tuh, oi. Dua Syekh Akhlis Sab. Dalam non bola. Akhi, gimana menurut Akhi akidah Buya Hamka? Buya Hamka ini ya beliau rahimahullahu taala, beliau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun sebagian memang Buya Hamka ini karena mungkin beliau sudah lama berteman dengan Asy'ariyah, bukan, berteman lama dengan para sufi ya. Beliau ini agak condong ke sufi sedikit, cuman sufi yang tidak terlalu parah lah, tidak yang seperti nyembah kubur, enggak, hanya mengambil sifat zuhudnya saja, ya. Sifat zuhud daripada kesufian saja. Ini Buya, tapi overall secara akidah terutama tentang Allah, asma wa sifat, beliau ini Buya Hamka ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid rububiyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhid uluhiyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga tauhid asma wa sifat beliau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kepada pemimpin juga beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau rela dipenjara oleh Soekarno ya. Beliau tidak mau memberontak. Ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi pengikut Buya Hamka yang sekarang ini, yang katanya Muhammadiyah ini, malah ikut koar-koar, turun ke jalanan. Ini gimana? Buya Hamka aja nggak koar-koar, kok ente koar-koar. Aduh, kacau balau. Admin Sahih TV, namanya siapa tuh? Kenalan dong. Itu ada mau kenalan tuh ah. Namanya Hafiz, ya betul. Untuk laki-laki yang bukan Anak SMP tapi ilmunya sudah luas. Oh, masya Allah ini luas sekali ya. Ini belum kitab-kitabnya lah, banyak juga nih, bahaya nih ya. belum luas lah. Berbahaya mantap. Masih Sahih TV kelas berapa itu antum ditanyain? kelas 9 SMP. Bismillah, jadi ada PDF kitab gratis ke Akhi, ada ya, PDF kitab gratis kita ada. Kalau mau silahkan cek di bio kita. Kita punya Telegram, di situ kita memposting kitab-kitab, silahkan di-download. Ada yang ada terjemahan, ada yang belum ada terjemahan, boleh. Tapi kebanyakan ada di Google Drive, belum di-upload di Telegram. Nanti kita upload, insyaallah taala. Siap. Anu One Piece chapter terbaru. Ini Oden masih hidup. Akhi, suaranya lebih bagus lagi jika ada siaran ulang live-nya di-share. Oh, bahaya ini ya. Kalau di edit Ahlul Bid'ah nih bahaya. Saya ini paling nggak senang namanya share-share video, nggak senang saya. Bahkan Syekh ulama kibar pun bisa dipotong-potong perkataannya, dipotong-potong kemudian di pleset-plesetkan ya. Makanya saya malas nih. Ibar siapa? Syekh Yazid Jahabis. Iya. Orang di Unani loh. Kalimantannya mana Akhi? Anak Kalimantan Tengah, Kalimantan Al-Wusta, Kalimantan di tengah-tengah, center ya. Bahasa Inggrisnya apa, Bang? Apa bahasa Inggris? Central Borneo, WD. Bisa bahasa Inggris? Nggak bisa bahasa Inggris. Alah, kan lu ngambil di bahasa Inggris. Jangan bohong lu. Aduh, can jaga pipa, melek. Kayak lu ngambil bahasa Thailand dulu. Banjarmasin. Ya, keturunan juga. Ustadz, jangan panggil Ustadz lah, panggil Akhi aja. Biasa kajian offline kah? Ya dulu sering, sebelum COVID-19 sering kajian offline di masjid ya, di Masjid Muhammadiyah dulu sering. Alhamdulillah taala. Tapi semenjak pengurusnya ganti dari orang HTI, saya di sliding ya, saya tackle dikeluarkan.
di kick. Ya. Semoga pemerah. Alhamdulillah. Saya pernah juga ngisi kajian di jami'nya orang sufi. Wah, itu lebih deg-degan lagi, itu, lebih mantap lagi. Bawanya tauhid pula. Alhamdulillah. Afwan, ini kajian atau apa ya? Ini ya akhi, ini kajian sekaligus santai-santai aja, akhi. Ya, ini bahas santai-santai aja. Ya, tadi kita sudah bahas tentang Isra Mi'raj, kita sudah bahas tentang kitab Maqalatul Islamin karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian kita bahas lagi tentang beberapa ulama yang mengatakan Allah berada di atas langit. Pertama kitab ini, perhatikan. Ini kitab Raudhatul Thalibin. Ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Di halaman ke-85, ke-85 ya. Imam Nawawi mengatakan wa annahu law qala la ilaha illallah malikul ladzi fis sama au ila malikus sama kanu mu'minan. Qala Allah taala aamintum man fis sama ya. Barang siapa yang mengatakan tidak ada zat yang berhak diibadahi selain Allah Al-Malik, raja yang berada di atas langit atau raja di atas langit, kanu mu'minan, maka dia pasti orang mukmin. Nah, kalau orang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah yang ada di atas langit, berarti dia masih mukmin. Kalau dia mengatakan Allah tidak di atas langit, berarti kemukminannya masih dipertanyakan. Ini siapa? Kata Imam An-Nawawi Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Dalilnya beliau menyebutkan, Amintum man fis sama. Apakah engkau merasa aman kepada Allah yang berada di atas langit? Tuh, bayangkan. Jadi ulama Asy'ariyah sendiri pun masih meyakini Allah di mana? Di atas langit. Tapi ulama Asy'ariyah zaman sekarang, ya Allah ya. Ini pada nolak semua ini. Lagi. Kemudian kitab ini kita punya kitab aslinya sebenarnya. Kitab aslinya ada di rumah. Tapi sengaja nggak saya bawa karena berat ya, karena tas saya berat. Ini nongkrong di kafe, kalau saya bawa apa namanya terkesan gimana gitu kan. Ini kitab As-Sunnah ya, yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Abi Abdurrahman bin Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hambal ya. Ini anaknya Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Beliau membawakan perkataan ayahnya dan juga membawakan perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'un. Allah berada di mana? Allahu fis sama. Allah berada di atas langit. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya berada di mana-mana. La yakhlu minhu syai'un, dan tidak ada satupun yang luput daripada pengetahuan atau daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata siapa? Kata Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal, mengutip perkataan ayahnya Imam Ahmad bin Hambal dan juga perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Artinya di mana? Allah berada di atas langit. Sedangkan yang di mana-mana itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lagi nih. Kita punya lagi kitab. Nama kitabnya Kitab Rudud, kitab bantahan. Ya, Rad al-Jahmiyah wal Zanadiqah. Ini yang nulis adalah Imam Ahmad bin Hambal. Pada halaman ke-287. Perhatikan. Beliau mengatakan, Qulna lahum lima angkartum ayyakunallahu subhanahu ala arsi. Wa qad qala subhanah. Katakan kepada para Jahmiyah tadi, apa? Kenapa kalian mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras? Wa qad qala subhanah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Allah yang Maha Rahman berada di atas arasnya. Ini jelas, ya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang mengatakan hal ini.
Kemudian, aduh. Ada lagi di kitab Manaqib Asy-Syafi'i, ya ini ditulis oleh Al-Imam Abi Bakar Ahmad Husain Al-Baihaqi. Jadi ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Oh, ini ada syubhat masuk ini. Wih, apa nih? Ini, perhatikan. Ya, nanti kita bahas ya. Halaman mana nih halamannya nih? Ah, La ilaha illallah. ituan modal print-printan nah. Ya sprint-sprintan. Beli. Beli, nggak ada duit. Nah, di Shopee nah, pakai. Nah, maka suka dengan Shopee. Bismillah. Nih, perhatikan. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Man fis sama, man fawqas sama ala arsi. Kama qala Allah Ar-Rahmanu ala arsi istawa. Beliau membawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya siapa yang ada di atas langit, ya, yang ada di atas langit adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang sekali kalau kita bahas, mungkin habis waktunya ini ya. Sampai 7 jam bisa habis juga. Kemudian kitab Al-Ulu Il Aliyul Ghaffar. Ini karena saya print-printan jadi bingung ini. Banyak ininya ditandain ini. Kacau balau ini. Hah? Al-Imam Abu Hanifah mengatakan dalam kitabnya Fiqhul Akbar ya, idza anqaranallahu fis sama'i faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari bahwasanya Allah beristiwa atau berada di atas langit, maka dia telah kafir. Ini perkataan siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Oh, banyak banget ini. Bingung saya nih. Ini saking banyaknya nih. Kenapa? Karena dalil Allah berada di atas langit ini bukan hanya satu, bukan hanya dua. Ya, bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya qaumana, inna liqaulina alfanin tadullu inna liqaulina alfan tadullu bal alfani. Ya. Bahwasanya dalil Allah berada di atas langit itu, di atas aras itu ada 1000. Bahkan dalilnya sampai 2000 dalil. Ini sangat banyak sekali dalil-dalilnya. Allah Akbar. Kemudian lagi. Ini makanya Anda bingung ini. Saking banyaknya ini. Ada Ini kitab Al-Ibanah ya, Al-Ibanah fi an usulid diyanah yang ditulis oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini kitab Al-Ibanah. Ini dikira atau disangka-sangka oleh para Asy'ariyah ini adalah kitab yang telah dipalsukan oleh kaum Wahabi. Padahal kitab Al-Ibanah ini adalah kitab asli daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena kitab ini sebelumnya sudah banyak dikutip oleh para ulama. Contohnya Imam Az-Zahabi. Ini juga mengutip dari kitab Al-Ibanah dalam kitabnya Al-Aras. Ini dikutip oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Imam-imam terdahulu sudah ngutip kok. Bagaimana bisa Wahabi bisa memalsukan? Wahabi aja belum lahir ya kan? Imam Az-Zahabi ini ulama tahun 7 Hijriah. Wahabi ini tahun berapa, Bes? Wahabi ini, Bes? 1100. Tahun 12. Iya, tahun 12 Hijriah ya. Tahun 12 Hijriah. Wahabi sama Imam Az-Zahabi terlampaunya berapa, Bang? 7. Mana, Bang? 7. Bang, 500 tahun loh. Ini bayangkan 500 tahun Wahabi belum lahir. Masa langsung dituduh Wahabi memasukkan Ibanah? Gimana? Ini kacau balau ya. Allahu Akbar. Makanya kalau bid'ah itu kalau sudah nggak punya hujah, maka hujah mereka adalah apa? Kitab ulama telah dipalsukan. Misalnya kitab ini telah dipalsukan, kitab At-Tamhid dipalsukan. Pokoknya kitab yang berkaitan dengan Allah di atas langit palsu semua deh pokoknya. Ini bahaya banget. Ya, kitab Allah yang ada di atas langit berarti Al-Qur'an yang mengatakan Allah di atas aras itu palsu berarti ya? Parah banget itu. Ini akidahnya para Jahmiyah begini. Ada lagi nih kitab nih. Oh, banyak kali nih kitab kita nih punya nih, ya. Ini kita punya kitab Al-Asma wa Sifat. Ini tulis juga oleh Al-Imam
Al-Baihaqi hafal ya. Ini Hafal sama. dong. Masa? Beliau mengatakan innallaha ta'ala zakara fawqa arsy ya. Maksudnya Allah Ta'ala berada di atas ya, fauqo, berada di fauqo. Apa itu fauqo? Fauqo dalam bahasa Arab artinya di atas ya, di atas apa? Di atas arasnya. Ya. Ini siapa yang mengatakan? Imam Al-Baihaqi. Ada di halaman 304. Kalau mau kitabnya anak kasih nanti ya, kalau mau kitabnya anak bisa kasih nanti. Capek nih. Banyak ya. Banyak nih. Banyak kitab ini. Ada lagi kitab apa nih? Kitab Al-Aqidatus Salaf fi Ashabil Hadis ya, kitab akidah salaf dan para ashabil hadis. Ini ditulis oleh Al-Imam As-Sobuni. Beliau membawakan perkataan dari Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin apa nih? Perkataan Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah ya. Beliau membawakan perkataan Imam Ibnu Huzaimah. Imam Ibnu Huzaimah mengatakan, "Malam yaqul bi anna Allah azza wa jalla ala arsi. Qad istiwa fawqa sab'a samawat fahuwa kafir bi rabbih." Ya. Barang siapa yang tidak mengatakan bahwasanya Allah benar-benar beristiwa di atas arasnya, maka dia telah kafir kepada Rabb-nya. Halalud dam, halal darahnya. Bayangkan, halal darahnya. Kemudian apa? Dorobtu unuqahu, harus dipenggal lehernya. Ya, wa alqi ala majabil, dan jasadnya ini dibuang ke bak sampah. Bayang, parah banget ya. Ini keras banget, ulama terdahulu keras ya. Mengingkari Allah di atas aras, hukumnya apa? Hukumnya kafir. Bayangkan, ini Imam Ibnu Huzaimah yang bilang loh, bukan saya yang bilang. Darahnya halal, mayatnya dibuang kemana? Bak sampah. Wah, parah banget. Ya Allah. Ini kita lagi punya nih. Kitab Al-Jami'ul Kabir ya. Ini ditulis pula oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, di sini berkaitan pembahasan tentang tuduhan mujassimah, tuduhan musyabbihah ya, bahwasanya tuduhan mujassimah ini sudah ada, sudah lama sejak zaman dahulu. Sejak zaman para salaf dahulu, seluruh ahlu sunnah wal jamaah ini diberi gelar dengan gelaran mujassimah, diberi gelar dengan tuduhan musyabbihah. Hanya satu kelompok yang mengatakan ahlu sunnah sebagai mujassimah. Hanya satu kelompok yang mengatakan ahlu sunnah sebagai musyabbihah. Siapa dia? Yaitu adalah kelompoknya Jahmiyah. Ini kelompok para ya, yaitu kelompok yang menuduh ahlu sunnah dengan perkataan bahwasanya mereka adalah mujassimah. Sebelumnya kita baca dulu komentar-komentar ini. Oh, banyak banget kali ini. Afwan, ini kajian atau apa ya? Ya, tadi sudah kita bahas ya. Nah, iya, HTI sesatkah Bang Hanif? Nah, jadi HTI ini secara akidah dia ini mengikuti akidah Mu'tazilah ya. HTI ini mengingkari hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Yaitu hadis yang riwayatnya tidak sampai mutawatir, hanya sampai sedikit sahabat ya. Makanya HTI ini banyak sekali mengingkari tentang azab kubur. Hadis tentang azab kubur ini banyak diingkari oleh kelompok HTI. HTI ini didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, bukan Felix Xiao, bukan. Itu mah kroco-kroconya ya. Jadi didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, ini ya, ini parah, ini akidah langsung mujtahid. Dan mereka juga apa? Ingin mendirikan negeri khilafah ya, bahwa mereka mengatakan negeri kita ini tidak berhukum dengan hukum Allah, kita dirikan khilafah. Kenapa? Karena dakwah yang paling utama itu adalah dakwah khilafah Islamiyah ya, menegakkan khilafah. Padahal para ulama mengatakan apa namanya? Dirikanlah
khilafah Islamiyah fi qulubikum, ya, tuqam lakum fi ardikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan khilafah di negeri kalian. Makanya kalau ingin mendakwahkan khilafah, dakwahkan kepada diri sendiri, dakwahkan kepada keluarga dulu. Makanya dakwah yang paling utama itu dakwah tauhid. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun para nabi yang tujuan utamanya adalah mendirikan negara khilafah. Tiap minggu. Contohnya gimana? Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, apakah beliau berhasil mendirikan negeri khilafah di Mesir? Berhasil nggak, Bis? Nggak berhasil. Ya, nggak berhasil. Bahkan beliau apa namanya, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentara. Artinya apa? Tidak berhasil mendirikan negara khilafah di Mesir. Contoh lagi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini berhasil nggak mendirikan negeri khilafah di Palestina? Berhasil nggak? Nggak berhasil. Kenapa? Karena tujuan utama dakwah para nabi dan rasul itu bukan khilafah. Tujuan utamanya adalah dakwah tauhid kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya apa, setiap min qablika min rasulin illa nuhin, ya, ilahu wahid. Bahasanya apa? Allah mengutus setiap nabi dan rasul. Mereka mendakwahkan hanya saja Allah yang satu, ya, Allah itu satu. Mendakwahkan tauhid seluruhnya. Ini nih. Dan juga hati ini banyak, ya, parahnya banyak, ya. Hati ini apa namanya, penyimpangannya banyak. Tidak hanya satu saja. Minta penjelasan tentang Siapa ustadznya ini? Nama ustadznya Ustadz Hafiz, ya. Apakah kebanyakan orang sufi itu sesat? Jadi sufi ini kita bagi dulu nih, ya. Sufi awal-awal mula munculnya ini di akhir tahun 100 Hijriah. Awal tahun 210-an lah, ya. Ini pertama kali, ini nggak tahu penisbatannya dari mana. Tapi kebanyakan kaum sufi zaman dulu ini adalah ahlu sufah, ya, atau enggak mereka yang memakai suf, baju dari kain wol. Mereka ini para sufi, tujuan pertama mereka ini berdiri adalah tujuannya apa? Tujuannya untuk zuhud, hanya untuk zuhud saja. Karena mereka banyak melupakan ilmu agama, sehingga apa? Sehingga setan masuk, kemudian menghiasi ibadah-ibadah mereka dengan bid'ah. Makanya sufi zaman dahulu yang awal-awal munculnya dengan sufi yang muncul belakangan ini pun banyak terjadi kontradiksi, banyak terjadi peperangan antara sufi zaman dulu dan sufi zaman sekarang. Contohnya siapa? Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini punya kitab namanya Al-Gunyah di Toribi Anil Haq, ya. Beliau punya kitab Al-Gunyah. Kitab Al-Gunyah ini banyak sekali membantah akidah-akidah sesat. Bahkan beliau mengatakan ciri-ciri Jahmiyah itu ada 11. Kalau nggak salah, kalau nggak 11 ada 17. Salah satunya adalah Allah berada di atas aras. Jadi yang mengingkari Allah di atas aras ini adalah pengikut Jahmiyah. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memerangi para sufi. Tapi anehnya zaman sekarang, sufi zaman sekarang ini hampir seluruhnya mengingkari Allah berada di atas aras. Hampir seluruhnya mengingkari Allah memiliki tangan. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mereka katakan apa namanya, imamnya para wali, ya. Ini beliau mengatakan Allah punya tangan. Di mana kitabnya? Di kitab Al-Gunyah. Allah punya kaki. Itu mereka yang mengatakan seperti itu. Tapi anehnya para sufi mengingkari hal itu. Jadi apa? Sufi zaman dulu dan sufi zaman sekarang beda. Sufi zaman dulu, ya, kebaikannya ada, kesalahannya pun ada. Wajar, manusia. Tapi secara ahlus sunnah wal jamaah, secara usul, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun sebagian pendapatnya beliau mengikuti sufiyah. Kenapa? Karena guru, ya, guru beliau kan banyak yang sufi. Tapi overall beliau ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Saya mana tadi? Ya, inilah para sufi. Jadi kalau dikatakan apakah sufi zaman sekarang itu sesat?
Ya lihat aja sendiri, hampir semuanya setiap hari zikir berjamaah, illallah la hu, apa nggak sesat begitu? Parah ya, itu sesat udah namanya. Tanya Sufi, di mana Allah? Nggak boleh nanya di mana Allah. Ini Sufi yang bilang begitu ya. Hampir semua Sufi yang kita temui di zaman ini semuanya mengingkari asma dan sifat Allah, paling hanya beberapa. Itu pun di usul lain pun mereka juga menyimpang juga. Ini Sufi. Ada nggak yang cuma bacot melarang tapi nggak punya hujah buat berdebat? Apa sih maksudnya? Nggak paham. Iya nggak tahu. Kalau Muhammadiyah, ntar dulu. Haus ah. Santai-santai dulu. Bismillah. Insyaallah. Wih, jenggotnya original itu. Abang? Betul original banget itu. Ini le mineral. Ada manis-manisnya gitu. Sponsor. Apa bang? Nah ini kalau mau lihat kawan-kawan saya ini banyak sini ya. Apa chef semua di situ tuh. Ini kita lihat teman-teman kita ini sini ya. Taruh. Ini gimana sih ini? Gimana sih apa namanya? Kameranya balik. Aduh, kok udik banget sekarang di udik parah. Apa ya tarik? Ada tombol balik itu. Nah, sip. Nah, ini teman-teman kita ini namanya Abang Muhammad Fad ya. Ini ada namanya Syekh kita Ahmad Fajrian Nur. Jadi beliau ini kemarin habis kecelakaan ya. Doakan beliau semoga cepat sembuh. Beliau ini sebenarnya adalah pembalap ya. Pembalap ya. Cuman kalah nasib aja beliau ini ya. Motornya Supra ya, mantap sekali. Sampai stangnya bengkok ya. Saking balapnya ngebut. Ya ini anak kepala depak di Lamandau. Namanya adalah Sukma Hidayat. Ini dulu beliau teman ana di pondok dulu 6 tahun. Beliau tapi beliau ikam dulu sampai berapa? Sampai kelas 2 lah. Oh, beliau cuma sampai kelas 8 aja. Yang bertahan di pondok sampai 6 tahun ya cuma sedikit. Dari tempat ana nih ada 20 orang ya di pondok di Jawa Barat. Yang bertahan cuman sedikit aja. Berapa? Bertahan kan? 6 tahun ya. Ya, ini teman-teman nongkrong ana sebenarnya masih banyak ya, cuman karena ada tua semua. Semuanya sudah pada bangkotan semua. Ya, dan sudah punya banyak bini semua. Dan juga yang satu ini ya, beliau ini padahal umurnya tua tapi ingin menjadi rohbaniyin ya. Ingin mengabdi. Katanya beliau ingin menuntut ilmu kali, tidak ingin menikah. Masya Allah. Rambut. Tahu rambut lah. Opis. Ada kali tuh. Allah. 3 ciri golongan. Ada 3 ciri golongan. La haula wala quwata illa billah. 3 ciri golongan. Idza hadatsana kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Apabila dia berjanji dia ingkar. Sampai mana tadi kita nih? Waduh. Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah, mereka tetap membagi tauhid menjadi 3. Tapi terkadang apa nih? TP, tapi terkadang jika ada permasalahan tentang hukum, mereka mengambil dari pendapat Yusuf Qaradawi, pendapat Said Qutb, DKK ya. Ya memang ya. Muhammadiyah ini awal berdiri kan. Jadi sebelum kita berbicara tentang Muhammadiyah, kita lihat dulu nih latar belakang Muhammadiyah itu seperti apa. Jadi Muhammadiyah itu awal-awal berdirinya ini tujuan ya, ini adalah apa? Tujuan dakwah mereka hanya memberantas penyakit apa? TBSD. Jadi tujuan utama Muhammadiyah ini adalah memurnikan akidah dan memberantas penyakit yang bernama TBSD. Apa itu? TBSD? Bid'ah, syirik, dan khurafat. Dan juga Muhammadiyah awal berdiri. Kalau kalian baca buku atau kitab kemuhammadiyahan manapun dibaca,
Ini awal berdirinya terinspirasi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian terinspirasi oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini dikatakan sendiri oleh siapa? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini awal-awal mula. Lambat laun Muhammadiyah semakin zaman mulai timbul kontradiksi, mulai timbul penyimpangan, bahkan di tahun 2014 fatwa tarjih mengatakan tato hukumnya itu mubah. Ini bahaya ini ya, banyak apa? Karena banyak masuk pemahaman dari luar Muhammadiyah, betul. Termasuk tahun ini juga ketika perayaan hari Natal, banyak dari petinggi-petinggi Muhammadiyah bilang apa? Boleh mengucapkan selamat hari raya Natal. Ini parah ini sudah ya. Ini tidak boleh diikutin ya. Makanya Muhammadiyah zaman dulu sama Muhammadiyah zaman sekarang ini beda. Nah, ini. Jadi ini beliau ini ya lama banget tadi beliau ini. Ya. Beliau ini memang dalam Muhammadiyah ini pakar ya. Beliau ini ini anak dari petinggi Muhammadiyah di tempat saya nih. Wah. Betul itu ya? Iya bang. Termasuk ayah saya juga petinggi di Muhammadiyah juga. Allahu Akbar. Jawab lagi. Udah paham ya? Ini waktu tinggal sedikit lagi ya, tinggal kira-kira 5 menit lagi selesai. Apa benar? Saya sebenarnya ini hari ini nih ingin menggawe soal nih. Tapi karena kan live, saya ini hari ini menggawe soal, membuat soal untuk ujian anak-anak UTS. Lagu lama guys, kerambutnya guys. Ulangan tengah semester. Lagu lama mah tuh guys. Tapi karena terhalang oleh live, makanya saya ya begitu deh. Live dijadikan alasan guys. Ulangan tengah semester 2. Nah, iya, saya yang buat soalnya nih. Pakai Google Drive. Buat kah? Ya serius membuat. Ulangan, ini belum diklik ini ya. Bang, tolong rubahin, Bang. Bahasa Arab. Mana aku tahu bahasa Arab. Waduh. Bahasa. Pindah dah, Hafiz. Nanti ya. Banyak nyamuk. Nah. Iya. Insyaallah. 5 menit lagi. Bentar kali. 5 menit lagi. Iya nih. Bentar lagi nih, bentar lagi. Ya. Langsung aja. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu tinggal dikit lagi. Apa benar kata siapa nih? Apa benar kata Ustadz Firanda? Apa tuh? Kalau kita nggak sembarangan, semua sufi itu sesat. Ini ya kata beliau, kata Ustadz Firanda, tidak semua sufi itu sesat. Ya, namanya pendapat, namanya perkataan itu boleh diterima. Salam. Sufi zaman dulu ya baik, ada juga yang rusak. Tapi sufi zaman sekarang overall saya katakan akidahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh itu jauhi ya, jangan diikuti. Ini waktunya tinggal 10:98 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan datang dari saya ya. Assalamualaikum.